Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali masih dengan saya Nur Jaya. Di depan saya ini ada motor Mio M3 tadi punyanya customer. Pagi-pagi sekali datang kemari mogok teman-teman ya. Namun sebelum saya ini menanganinya ya teman-teman, ini tadi sudah saya coba-coba ya, nanti kronologisnya nanti tanya saja sama yang punya ya. Ini dengan yang punya motor Mas siapa ya Mas? Mas Fikri. Dari mana Mas? Dari Cilacap Majenang. Oh iya, dari Cilacap Majenang. Acara apa Mas? Kebetulan kan saya habis dari Gombong, jadi sedang mau pulang. Kebetulan pas di jalan itu mati. Oh, tiba-tiba mati motornya gitu ya? Mati. Kemudian di step ya, apa didorong apa di apa tadi motor? Didorong tadi. Didorong. Lumayan jauh dan lumayan jauh ya, capek ya Mas ya. Dan ini Mas Fikri tadi ya? Iya. Itu inti kronologinya motor ini dinaikin tiba-tiba mati ya Mas ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, nanti saya akan terangkan motor ini kronologisnya dari awal sampai, oke makasih ya Mas ya. Dari awal sampai nanti sampai penanganannya ya. Jadi motor ini itu tadi mogok ya teman-teman, mogok, kemudian saya cek dari kontak sini ya. Nah sini dicek, ini nggak ada kedipan. Nah kalau ada kedipan itu biasanya ada masalah atau trouble di seputaran pengkabelan atau sensor-sensor dan yang lain. Namun di sini nggak ada. Jika teman-teman mengalami motor mogok khususnya Mio M3 seperti ini, awal kita mengecek itu tentunya dari kontak ini ada setrumnya atau enggak. Jika ada, lanjut ke biasanya oli ya. Kalau saya itu pengalaman itu oli. Tentunya sebelum mengecek yang lain-lain kita kontak, kemudian kita starter ya. Biasanya starter mau apa enggak, terus kita jika di starter enggak mau, kemudian kita engkol. Jika di engkol terasa berat, berarti ciri-ciri biasanya itu sehernya atau pistonnya itu gancet teman-teman ya. Ini tadi saya berusaha untuk mau menghidupkan ya. Sebenarnya saya sih sudah tahu ini motor gancet. Nah cara awal atau penanganan yang darurat ya istilahnya seperti itu kita cek oli. Nah jika ini memang benar olinya nggak ada ya teman-teman, tadi olinya nggak ada. Kemudian setelah saya kasih oli, namun jangan langsung dihidupkan ya teman-teman, karena piston ini kan butuh pelumasan karena habis kekeringan pelumasan sih. Jadi kita buka busi dulu ya. Nah kita buka ini busi dulu, kemudian kita kasih oli seperti ini ya. Kita pakai suntikan atau pakai apa, kita kasih oli dari lubang busi sini. Kemudian kita engkol-engkol, jika mau diengkol itu 50-50 ya, bisa hidup juga bisa gancet teman-teman. Namun setelah saya usaha tadi ya, saya kasih oli, saya kasih cleaner, ternyata nggak mau hidup. Jadi saya merundingkan kepada yang pemilik motor ini, akhirnya diturun mesin ya, mesinnya diturunkan dan diganti satu set teman-teman ya. Nanti diganti satu set ini piston dan buringnya seperti itu ya teman-teman. Jadi langkah awalnya seperti itu ya teman-teman. Kita cek apa namanya kompresi ya, ketahuan ya kalau kompresi gancet itu kompresinya lemah. Nah dari kompresi ini lemah biasanya ya. Caranya kita engkol-engkol, kemudian kita tutup lubang busi ini. Lubang busi ini kita tutup pakai jempol kita seperti ini, kemudian sembari diengkol itu akan terasa kompresi lemah teman-teman. Tadi sudah saya cek semuanya ya. Ini ada klepnya, apa templarnya semuanya normal, pengapian normal, kemudian pengkabutan juga normal ya. Nah di sini saya lanjut mau melepas piston yang gancet ini ya teman-teman. Ini kan pistonnya gancet, kehabisan oli teman-teman. Dan spare partnya sudah saya belikan itu ya di sana ya. Tinggal pasang saja. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara melepas piston, melepas seher ini teman-teman. Lalaimu adalah rezekiku, mungkin pepatah yang pas seperti itu ya teman-teman. Tidak bercanda ya teman-teman. Oke, ini saya mau melepas piston yang gancet menggunakan baut 12, pakainya kunci L, kemudian gunakan pipa yang saya potong miring seperti ini ya teman-teman, supaya bisa dipasang ring dan bisa senter. Dan ini sudah terlepas pistonnya ya teman-teman. Setelah terlepas seperti ini, kemudian saya menuju ke spare part yang baru ini untuk
blok satu setnya ya teman-teman. Itu kodenya itu silakan di screenshot atau di pause. Dan untuk paketannya adalah komplit ya teman-teman, boring, kemudian ada shaker, ada pen shaker, kemudian ada ring shaker, dan juga kancing dua kanan kiri. Kemudian saya jejerkan ini, perhatikan teman-teman ya, saya bandingkan. Dan ini untuk kodenya ya teman-teman, 2PH00 itu kodenya untuk boringnya, itu satu set teman-teman. Oke, nanti saya rakit ya teman-teman. Ini untuk pistonnya silahkan di screenshot teman-teman. Untuk kodenya mungkin tidak jelas ya. Dan ini pistonnya teman-teman, saya coba masukkan ke, ini ada tandanya, ini tandanya titik di atas dekat coakan klep isap ya teman-teman. Oke, saya masukkan, ini piston baru ya. Kemudian saya buka lagi, ini ada kancingnya, itu kodenya silahkan juga di screenshot. Kemudian saya pasang di salah satu sisinya teman-teman. Sebelum dipasang ke stang shaker, kita bersihkan dulu pakai bor menggunakan amplas. Nah, ini sudah masuk ya karena bekas gancet. Nah, saya lanjutkan untuk pemasangan kancingnya ini teman-teman ya. Salah satu kita pasang dulu. Dan ini pen pistonnya ini teman-teman, untuk kodenya silahkan perhatikan. Ini saya coba masukkan ya teman-teman, untuk untuk tandanya itu jangan kebalik. Oke, lanjut kita pemasangan ring shaker ya. Ring shaker dalam kemasan itu ada 5 teman-teman. Ya, 3 untuk ring oli dan 2 ring kompresi. Perhatikan ini warnanya beda, untuk ring kompresinya yang satu hitam pekat, yang satu coklat. Kemudian kita pasang dulu ring cacingnya di bawah ya. Kemudian kita pasang ring olinya. Dan untuk pemasangan ini menyilang, perhatikan ini saya kasih tanda. Untuk ring cacingnya saya taruh di tengah atas dekat titik ring cacing. Kemudian untuk ring olinya yang bawah saya taruh di sebelahnya, jadi nanti menyilang teman-teman. Ini bulatan saya ini saya taruh titik tengah untuk cacing dan yang pinggir untuk ring oli. Nah, ini saya kasih tanda seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi ada 5 titik seperti ini. Yang penting jangan berdekatan teman-teman. Oke, kita pasang untuk ring kompresi yang kedua, ini warna hitam pekat ya teman-teman. Itu sudah saya tandai. Ini untuk ring kompresi yang pertama warna coklat, dan hadapkan yang ada tandanya itu ke atas. Ini perhatikan teman-teman ya, silang-silang seperti ini. Oke, lanjut setelah terpasang ringnya kita ini sudah ada tandanya, jangan sampai terbalik ya, itu ada titiknya itu menghadap di atas. Kemudian kita pasang pen pistonnya, kemudian kita pasang pengancingnya menggunakan tang lancip atau menggunakan obeng min. Kemudian kita pasang tensioner keteng ya, itu ketatkan dulu. Kemudian kita kasih oli, ada pin dowel 2 ini untuk boring. Pemasangan boringnya jangan sampai ketinggalan atau boss center, dan kita masukkan boringnya, kita masukkan pelan-pelan, kita dorong masuk ke dalam ya. Nah, ini karena klepnya bocor, jadi saya buka untuk menyekir klepnya teman-teman. Kemudian kita buka templarnya, as templar, kemudian klepnya kita tekan pakai pipa atau pakai kunci sok ya. Nah, ini saya mulai menyekir klep pakai amril dan pakai bor. Oke, setelah itu kita bersihkan ya bagian kerak-kerak yang bekas pembakaran di ruang bakar. Setelah itu kita congkel seal klepnya, ini juga ikut ganti karena udah keras karena kehabisan oli. Ini untuk kode seal klepnya teman-teman, perhatikan, silahkan di screenshot. Dan untuk pemasangan kita pasang batang klep dulu seperti ini, kemudian kita kasih oli, seal klepnya kita masukkan ke batang klepnya, kemudian kita tekan pakai jempol kita. Kemudian kita pasang pernya, pasang platnya, kemudian kita taruh karet, kemudian tekan pakai kunci 12 atau yang lainnya, atau kunci busi juga bisa. Oke, setelah itu kita periksa, kita kasih bahan bakar, kita semprot aman ya. Kemudian kita kasih kita ganti yang satunya untuk seal klep bagian exhaustnya, kita ganti juga. Ini semuanya kita ganti, namun ini tidak saya sekir karena nggak bocor ya. Kemudian kita pasang kembali rocker armnya, in dan egg-nya teman-teman. Kemudian kita pasang pengancingnya pakai baut L. Kemudian setelah selesai kita pasang headnya, dan jangan lupa perpak, ada pin dowelnya 2 juga. Dan jika belum di top, kita topkan di magnet, itu ada tandanya teman-teman. Kita pasang gigi sentriknya, dan jangan
sampai salah ya untuk memasangnya, itu topnya juga teman-teman, dan ini ada plat headnya juga jangan sampai ketinggalan. Kemudian kita ketatkan pakai kunci 12 dan kemudian kita lepas bagian pengancing di tensioner keteng untuk mengetatkan baut di gigi sentrik. Kemudian kita pasang cover bagian kipas dan kita pasang kembali baut 12 shockbreaker. Kemudian menuju ke bagian ruang bakar itu ada throttle body dan perpaknya juga jangan sampai ketinggalan, dan pasang kutub konektor min dan plus aki kita coba, dan pasang busi cop busi. Oke, lanjut kita untuk mencobanya ya teman-teman. Ya, langsung bunyi ya teman-teman, tinggal disetelang ini aja ini. Oke, seperti itu ya teman-teman, tinggal perapian saja. Oke, sekian dulu, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial sepeda motor dan juga unboxing barang-barang apa saja. Terima kasih.